Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami kelompok 17 akan menampilkan sebuah media audiovisual. Di sini kami akan menjelaskan materi jaringan pada tumbuhan. Pelajaran IPA. Baiklah, mari kita ke materinya. Jaringan tumbuhan adalah kelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama yang membentuk organ tumbuhan. Jenis-jenis jaringan ada dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda dan jaringan permanen atau dewasa. Oke, kali ini kita akan membahas jaringan meristem ya. Menurut asalnya, meristem dibedakan menjadi meristem primer, meristem sekunder, dan promeristem. Oke, yang pertama kita akan membahas jaringan primer. Jaringan meristem primer adalah kumpulan sel yang berkembang langsung dari sel embrionik. Sel ini berada di ujung tumbuhan, misalnya ujung akar, ujung batang, atau ujung daun. Jaringan ini berpengaruh dalam sistem pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, meristem sekunder. Jaringan sistem sekunder adalah jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Dalam hal ini, jaringan sekunder sering disebut meristem lateral karena terletak pada samping organ tumbuhan. Jika meristem primer mengalami pertumbuhan ke atas atau ke bawah, sedangkan jaringan sekunder ini mengalami pertumbuhan ke samping atau membesar. Yang ketiga, promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio, contohnya lembaga biji. Dalam hal ini, jaringan ini mengalami diferensi. Jaringan dewasa terbentuk dari proses diferensiasi sel-sel meristem, baik meristem primer maupun meristem sekunder. Jaringan dewasa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan parenkim, jaringan epidermis, jaringan penyokong terdiri atas jaringan kolekim dan jaringan sklerenkim, dan jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Selanjutnya adalah jaringan epidermis. Fungsi epidermis adalah melindungi bagian dalam organ. Jaringan parenkim disebut jaringan dasar karena jaringan ini ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, daging buah, atau endosperm. Nah, fungsi dari jaringan ini berbeda-beda untuk setiap tumbuhan yang berbeda. Fungsinya yang lain apakah teman-teman tahu? Yaitu sebagian tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya adalah jaringan penyokong yang menunjang bentuk tumbuhan hingga dapat berdiri dengan kokoh. Seperti yang kita lihat ya, di pengertiannya, jadi fungsi jaringan ini untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, serta melindungi bekas pengangkut vaskuler. Jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuk antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jaringan kolenkim. Kolenkim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Ada sel yang mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis. Fungsinya menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi bekas pengangkut, dan memperkuat jaringan parenkim. Yang kedua, jaringan sklerenkim. Sklerenkim memiliki dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignin.
Sklerenkin terdiri dari dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu serabut dan skleroid. Oke teman-teman, yang kelima kita akan membahas tentang jaringan pengangkut. Jaringan ini berwujud seluruh pipa. Jaringan ini sebagai pipa-pipa pembuluh darah yang mengantarkan oksigen dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsinya mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain tumbuhan. Nah, kita bisa lihat kalau terdapat dua jaringan pengangkut di gambar, yaitu xilem dan floem. Xilem adalah pengangkut zat makanan dengan menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun dan bagian tubuh lainnya. Adapun floem mengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu jaringan gabus. Fungsi jaringan ini yaitu untuk melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Sel gabus dapat ditemukan di permukaan luar batang. Baiklah teman-teman sekalian, itulah penjelasan materi tentang jaringan pada tumbuhan. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu jaringan pada tumbuhan melalui media audiovisual yang kita buat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.